Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Selasa 23 Juni 2020 adalah Selasa pekan biasa ke-12. Kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama-sama Injil Matius bab 7 ayat 6 dan ayat 12 sampai 14. Kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengarkan, kita renungkan bersama Injil Matius bab 7 ayat 6 dan ayat 12 sampai 14. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus menegaskan kembali sikap kewajiban kehidupan seorang Kristen. Dan sikap itu ia rumuskan dalam pernyataan ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau kita menghendaki diperlakukan baik, perlakukanlah orang lain dengan baik. Kalau kita menghendaki orang menyampaikan sesuatu yang baik berguna untuk kita, lakukanlah itu kepada orang lain. Intinya adalah perilaku kita jangan pernah merugikan orang lain. Kita diajak bukan hanya untuk tidak melakukan yang jahat, tetapi untuk melakukan yang baik. Tidak cukup kita mengatakan saya tidak melakukan suatu kejahatan kepada dia. Itu kehidupan minimalis orang Kristiani, tidak berbuat jahat. Tapi tidak berbuat jahat belum sendirinya berarti berbuat baik. Berbuat baik itu ketika saya tahu bahwa dia perilakunya tidak selalu menyenangkan, tapi saya akan selalu memberikan yang terbaik, berkata-kata yang baik tentang orang itu. Kalau saya punya sesuatu, saya mau berbagi dengan dia, saya akan selalu menyapa dia dengan kata-kata yang baik. Tindakan dan perbuatan saya terhadap dia akan selalu tindakan dan perbuatan yang baik. Itulah cinta kasih. Dan itu tidak mudah, karena ada suara lain dalam diri kita yang berteriak, dan biasanya itu keras. Kamu pantas membalas kejahatan dia. Kamu pantas mengatakan sesuatu yang kasar kepada dia karena dia sudah lebih dulu kasar kepada kamu. Nah, ini adalah suara yang mengajak kita untuk melewati jalan yang lebar. Dan kita tahu jalan yang lebar itu adalah jalan menuju kebinasaan. Suara yang mengajak kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan karena rasanya itu menyenangkan. Itu adalah jalan yang luas. Jalan yang luas itu adalah jalan menuju kebinasaan. Yesus mengajak kita untuk melewati jalan yang sempit.
yang untuk sebagian orang bukan jalan favorit. Dan itu bukan cuma sekedar satu harapan, tapi satu kewajiban, perintah dari Tuhan Yesus, supaya kita menjalani satu pola hidup di mana kita berusaha untuk memperlakukan orang baik, untuk berkata baik, untuk bertindak baik, meskipun kita tidak selalu mendapatkan perilaku yang sama. Mungkin lebih banyak mendapatkan hal-hal yang secara objektif menyakitkan. Tapi jalan sempit adalah jalan yang mengajak kita untuk senantiasa berkata baik mengenai orang itu, bercerita baik mengenai orang itu, berlaku baik kepada dia, menjadi saudara bagi dia. Itu jalan sempit menuju kehidupan. Kita berdoa supaya meskipun tidak mudah, kita selalu memilih jalan sempit yang kadang-kadang kita sebut sebagai jalan salib. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.